selamat datang di podcast Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Di sini aku, Amadela, selaku host telah bersama dua narasumber kita. Hari ini kita lagi di Rawapening ya, Mas dan Bang gitu. Kita bakalan ngobrol tipis-tipis gitu. Tapi sebelumnya aku ingin memperkenalkan ya, di samping kiri aku ini ada Mas Aris selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang, dan di sebelahnya ada Bang Dika selaku pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Tapi sebelumnya aku pengen nyapa dulu nih, gimana kabarnya Mas Aris dan Bang Dika? Alhamdulillah baik Mbak. Oke. Asik lah. Alhamdulillah sehat, cuma agak ngeri-ngeri sedap nih. Oke, siap, bener banget ya. Nah, melihat momentum politik tahun ini gitu, di berita banyak sekali ya kabar-kabar yang mengatakan bahwasanya penggusuran ini semakin tinggi angkanya gitu. Nah, tanggapannya nih dari Mas Aris dan juga Bang Dika gitu, di sekitar Mas Aris dan Bang Dika ini banyak nggak sih rumah-rumah atau wilayah-wilayah yang kemudian terkena proyek-proyek yang mengakibatkan penggusuran gitu? Mungkin bisa dari Mas Aris dulu. Oke siap. Kalau di dekat rumah saya tidak ada penggusuran seperti itu. Tapi mungkin di daerah lain gitu ya, kita juga mungkin seperti apa kan gitu. Misalkan ada kemarin ada rame-rame soal ini ya, di mana itu Purworejo itu Wadas misalkan, itu kan rame-rame itu. Kemudian yang sebelumnya ada di mana itu daerah Kendeng ya, Iya di luar Jawa ya, Rempang itu kan juga rame juga lah itu. Ya seperti itulah. Dan yang lebih dekat mungkin yang agak hangat juga ini di wilayah Rawapening nih, yang di lokasi kita ini ya. Ada apa dengan Rawapening? Iya, ada apa dengan Rawapening? Ya. Info dong Mas. Nah, itu. Info nih. Oke, kalau dari Bang Dika sendiri gimana di rumah asal Bang Dika, atau mungkin masih sama nih di Jawa Tengah, tanggapan Bang Dika soal penggusuran beberapa wilayah warga ini gimana? Ini pertanyaannya memantik di kala hujan, lagi dingin di sini, tapi pertanyaannya cukup hangat nih. Jadi kalau ngomongin soal perampasan ruang ya, penggusuran, pencaplokan ruang hidup, itu kalau di Jawa Tengah semakin hari memang semakin meningkat tuh. Ini diakibatkan atau disebabkan ya oleh produksi kebijakan yang itu tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada rakyat. Akhirnya masyarakatlah yang menjadi korban. Kalau dulu-dulu tuh di sekitar Jawa Tengah mungkin kita nggak lupa dengan kasus Gedung Ombo. Terus yang terbaru mungkin Wadas. Terus masih banyak wilayah-wilayah lain, kayak misalkan di pesisir Semarang, Demak, pesisir Jawa Tengah juga terancam tenggelam karena berbagai proyek strategis nasional. Nah, kira-kira begitu tuh kondisi hari ini. Dan sekarang tadi aku dapat info-info dari Mas Aris, ternyata di Rawapening juga ada polemik ya, Kira-kira apa tuh? Nanti Mas Aris mungkin bisa cerita, ada info-info apa nih di Rawapening. Kan ini kan rawa, danau. Bisa jadi nggak jauh beda ya Mas dengan kondisi konflik yang terjadi di Gedung Ombo itu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nanti kita dengar cerita omon-omonnya. Aduh, sekarang banyak gimmick. Ya nanti kita dengar ceritanya Mas Aris lah. Mungkin aku pengen dapat informasi ya dari Mas Aris sendiri, yang mungkin beberapa kali memang sudah lama berdialog dengan warga Rawapening ini gitu. Mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi di Rawapening ini? Karena mengingat mungkin media informasi soal Rawapening ini belum begitu naik ke permukaan ya, masih terdengar di kalangan aktivis-aktivis atau pada para jurnalis aja gitu mungkin. Terima kasih. Wah, langsung berdehem. Jadi ini ya, ketika beberapa waktu yang lalu kan kita dapat aduan dari kawan yang awalnya nih ya,
menggelar diskusi soal rawening. Teman-teman mahasiswa nih, kemudian ternyata dia ada semacam apa ya, tekanan lah gitu kan setelah diskusi itu. Terus itulah yang kemudian membuat kita, ada apa sih kok sampai teman-teman mahasiswa gelar diskusi itu aja kok rasa-rasanya kok seperti ini ya, kayak ada tekanan, ada apa ini gitu kan. Lalu kita kawan-kawan di AJI kemudian kita membentuk tim untuk sebenarnya pengen ngerti gitu, ada apa sih dengan rawening. Kita membentuk tim, ada beberapa orang, kita berkolaborasi dari berbagai teman-teman berbagai media gitu kan, di bawah AJI, yang teman-teman gabung di AJI, kemudian kita ke lapangan lah. Dari ke lapangan itu maka muncul cerita-cerita yang makin mengusik nurani kita gitu kan. Oh ternyata di rawening itu sudah ada patok ini. Dan patoknya itu ada 109. Dan patok-patok itu di wilayah tanah-tanah warga. Loh kok bisa tanah warga dipatokin gitu kan. Nah ini kan menjadi kegusaran warga. Nah, warga gusar juga gitu. Sementara warga mau banter juga nggak berani juga, berpikir juga, karena yang matokin bukan orang biasa ini kan. Waduh. Nah itu. Apa nih Mas? Nah, Siapa nih Mas? itu dia. Nah, tentu teman-teman sudah paham siapa yang matokin gitu kan. Tapi sebelum jauh ke situ, nah tadi Bang Aris nih udah nyebutin ada tanah-tanah yang kemudian dipasangi patok. Begitupun juga para warga ini gusar gitu, artinya tidak ada sosialisasi gitu. Nah mungkin kita bakal lanjut bertanya gitu, kira-kira dari ratusan tadi patok ya? 100, bukan ratusan tapi 109. Oh ya, 109 patok itu gitu ya yang dipasang di tanah-tanah warga gitu. Iya. Itu lebarnya itu sebenarnya berapa hektar gitu. Dan kalau misalnya warga ini gusar gitu, sebenarnya apakah memang tidak ada sosialisasi kepada warga atas pematokan itu, dan sebenarnya pematokan itu untuk apa gitu? Kalau sosialisasi bisa jadi sudah ada ya. Cuman apakah sosialisasi itu ke semua warga yang terdampak atau hanya sebagian atau seperti apa, kan seperti itu. Lalu patok-patok itu untuk apa? Ternyata untuk perluasan rawening. Kok bisa asal muasalnya kok kemudian ada patok itu seperti apa sebenarnya? Sebenarnya itu berangkat dari persoalan rawening itu. Rawening itu kan mengalami sedimentasi yang luar biasa. Kalau kami menyebutnya sakit parah lah. Jadi rawening itu kondisinya dari tadinya berbentuk apa itu namanya mangkok gitu, sekarang menjadi berbentuk piring, kan seperti itu. Sehingga fungsi rawening itu berkurang. Memang warga awalnya itu mengharapkan adanya revitalisasi. Revitalisasi itu bukan perluasan ya, tapi mengembalikan fungsi rawening seperti semula, yang dari awalnya mangkok ya dijadikan mangkok, bukan perluasan seperti itu. Lah, karena ini menjadi perluasan, itu yang menjadi kemudian menjadi polemik kan di masyarakat seperti itu. Nah, ini gimana ini? Dibenarkan apa tidak? Kan seperti itu. Ini kan kemudian memunculkan ini ya. Di satu sisi warga bingung karena tanah-tanah mereka itu dipatok, sementara mata pencaharian warga itu di kawasan rawening, ada yang petani, ada yang nelayan, seperti itu. Nah, ini gimana kalau kemudian tanah-tanah itu dipatok dan mereka tidak bisa memanfaatkannya? Kan ini menjadi kebingungan warga. Waduh, gimana ini kan? Berat ini Mas. Ya itu dia. Oke, cukup itu aja. Ya, nanti bisa kita sambil cerita banyak sekali ya sebenarnya yang kita temukan gitu kan. Bahkan ada kabar bahwa warga itu menyerobot tanah negara gitu. Wah, kok jadi warga yang disalahin? Ya, itu padahal warga itu sudah mengantongi SHM, surat sertifikat hak milik. hak milik. Ini kan menjadi pertanyaan. Lalu kita kemudian menelusuri
bersama kawan-kawan itu sebenarnya ini tanah negara atau benar-benar tanah warga. Ternyata itu tanah yang sudah ada sebelum Indonesia itu ada. Jadi sejak zaman sebelum penjajahan itu warga itu sudah menempati. Buktinya apa? Buktinya di sini ada candi. Kemudian kemudian kita mencari peta zaman Belanda. Ternyata yang namanya Rawapening itu segi ini. Yang ini adalah perluasan karena dulu ada pembangunan PLTU. PLTA, sorry kok PLTU. Mohon maaf. PLTA Jelok. Nah, kemudian zaman Londo itu kemudian ada pembangunan PLTA Jelok. Kemudian itulah ada perluasan Rawapening kan di situ. Itu. Tapi zaman dulu mungkin ini ya dipindah gitu ya. Iya. Kalau sekarang kita nggak ngerti ya. Begitu kawan. Oke, tadi Mas Aris sudah menyebutkan ya bahwasanya pematokan ini memang kemudian dilakukan oleh para alat perangkat dari pemerintah itu sendiri gitu. Memangnya legalitas apa gitu yang kemudian membenarkan adanya pematokan-pematokan ini? Mungkin ada peraturan pemerintah yang muncul kemudian membuat adanya pematokan-pematokan ini atau seperti apa, Mas? Ya, ada ya. Mungkin nanti Mas Dika bisa menjelaskan aturan-aturan karena beliau yang lebih paham aturan. Kemudian ada muncul bahwa ternyata Rawapening itu salah satu dari proyek Danau prioritas nasional gitu. Dari 15 danau di Indonesia, salah satunya itu Rawapening. Dan bahkan upaya yang dilakukan itu dinilai berhasil sehingga menjadi percontohan dari proyek-proyek yang akan dibangun di danau-danau dari 15 itu. Kenapa? Karena di wilayah sini mungkin ya saya tidak tahu apakah mungkin adem ayem sebenarnya. Gampang ya. bisa dikondisikan dianggap Mungkin gitu ya. saya tidak tahu ya apakah seperti itu atau seperti apa kan kayak gitu. Atau memang proses pematokannya berjalan mulus di daerah lain tidak mulus kan, kita juga nggak ngerti kenapa kok ini menjadi salah satu percontohan begitu. Mungkin itu perlu ditelisik lebih dalam bagaimana di daerah lain di 15 danau itu ya. Seperti apa gitu. Oke, thank you Mas Aris. Tadi sudah disebutkan ya bahwasanya semakin berkembangnya zaman gitu, Rawapening yang tadinya berbentuk mangkuk saat ini tuh sudah berbentuk piring gitu. Nah, situasi ini juga akhirnya diperparah oleh pemasangan patok di beberapa wilayah ya gitu. Nah, mungkin di sini Bung Dika bisa ngasih tahu kita semua gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari pematokan-pematokan para aparat negara ini di wilayah sekitar Rawapening ini? Tadi Mas Aris udah cerita banyak lah soal kenapa kemudian hari ini kondisi Rawapening itu sekarang lagi bisa dikatakan ada polemik di dalamnya. Jadi di Kepmen, keputusan Menteri PUPR nomor 365 tentang sempadan Danau Rawapening, itu ada perubahan luasan lahan, ada perubahan luasan danau. Nah, perubahan luasan itu jadi akhirnya patok-patok yang tadi disebutkan oleh Mas Aris yang dipasang oleh aparat negara, oleh alat kenegaraan, itu ternyata merupakan patok batas sempadan danau. Artinya apa? Di dalam Kepmen itu kawasan sempadan, kawasan sempadan danau itu dia harus steril. Dia nggak boleh ada pemukiman, dia nggak boleh ada pesawahan, dan ada ketentuan-ketentuan yang membatasi lokasi atau wilayah-wilayah yang masuk dalam kawasan sempadan danau. Nah, yang miris adalah di Rawapening banyak sekali sawah-sawah warga, pemukiman-pemukiman warga, rumah ya dalam hal ini, kemudian fasilitas umum,
seperti jalan, fasilitas sosial, ada rumah ibadah, itu masuk ke dalam kurva sempadan. Nah, yang mengerikan adalah di dalam Kepmen itu, Kepmen 365, mereka menyampaikan bahwa kawasan-kawasan yang ada di wilayah sempadannya tidak sesuai dengan kriteria kawasan sempadan tadi, itu nanti akan dilakukan atau akan ada pembebasan. Nah, kalau dari hasil temuan kawan-kawan Aji yang tadi hasil investigasi dan LBH Semarang, ternyata ada motif turisme juga ya Mas. Ada motif pariwisata, Dela. Jadi Rawapening ini kenapa kemudian diperluas? Karena nantinya akan ada pariwisata yang kemudian berdiri di situ. Nah, dengan logika ini kita bisa pakai bahwa revitalisasi yang hari ini berjalan di Rawapening itu sebenarnya bukan revitalisasi yang diinginkan oleh masyarakat. Revitalisasi yang diinginkan oleh masyarakat adalah bagaimana agar Rawapening itu dijadikan seperti mangkok lagi. Dijadikan sebagai fungsi sedia kala. Bukan justru diperluas. Yang akhirnya memakan wilayah atau ruang hidup masyarakat sekitar. Nah, ada lagi peraturan yang terbaru soal adanya negara seakan-akan melegitimasi perampasan lahan melalui Perpres nomor 78 tahun 2023. Jadi sebenarnya ternyata Perpres itu setelah kita telisik, kawan-kawan, Mas Aris, Dela, Perpres itu dia hanya atau dipersiapkan memang untuk proyek-proyek strategis nasional, lokasi-lokasi proyek strategis nasional, yang mana ketika satu wilayah, ketika satu tapak, ketika satu lokasi itu sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, negara bisa dengan mudah mengambil itu, merampas tanah itu, kemudian seakan-akan dia memberi kebaikan, memberi ganti rugi, kemudian kalau misalkan perkampungan nanti akan dipindah, ada relokasi. Nah, yang perlu dicatat adalah ketika masyarakat itu kehilangan alat produksinya. Misalkan petani, dia sebagai petani, sawahnya kayak di Rawapening, sawahnya masuk ke dalam sempadan. Dia harus, kemudian negara merampas itu. Bagaimana dia mau bertani? Di mana lagi dia mau bertani? Itu. Terus kemudian ketika kampungnya dia harus direlokasi. Negara nggak melihat bahwa masyarakat itu punya keterikatan sejarah, punya keterikatan sosial, punya keterikatan ekonomi dengan tanahnya. Nah, hari ini melalui peraturan-peraturan tadi, terutama di Rawapening, negara ini hanya melihat tanah atau ruang hidup ini sebagai komoditas. Sebagai komoditas yang digunakan atau difungsikan, dimanfaatkan hanya untuk akumulasi kapital. Hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka. Bukan kepentingan masyarakat. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan dan disangsikan, digugat oleh masyarakat. Artinya digugat itu, masyarakat menggugat, bukan dalam ranah pengadilan ya. Maksudnya masyarakat menggugat bahwa ini tanah saya, ruang hidup saya kok justru masuk ke dalam wilayah sempadan. Ini kan menjadi salah satu bukti bahwa negara ini udah nggak peduli lagi dengan hak-hak warga. Yang penting proyeknya jalan dengan apa? Tameng alat kenegaraan tadi. Bisa dilihat tuh kalau misalkan proyeknya problematik, dengan apa? Yang maju siapa? Siapa yang ada di depan? Itu Dela. Mohon maaf agak panjang kawan-kawan. Oke, gak apa-apa. Tadi kita udah sama-sama denger ya cerita dari Bang Dika dan penjelasan bagaimana kemudian regulasi itu mengatur bagaimana patok-patok itu ditaruh ya di tanah warga gitu. Betul. Kalau misalnya kita melihat gitu, kewajiban negara itu ada 3 ya Bang, memenuhi, melindungi, dan juga menghormati gitu. Tapi apa yang telah disampaikan Bang Dika tadi itu justru regulasi-regulasi itu hadir untuk mendiskreditkan masyarakat itu sendiri. Betul. Gitu. Rasanya kita yang udah lama hidup di Indonesia ini
seperti bukan tuan di rumah sendiri Iya. gitu. Kita merasa rasanya kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu kayak gitu. Dan aku juga sempat dengar gitu bahwasanya dari apa yang disampaikan Bang Dika bahwasanya luas dari Rawapening ini udah melebar hampir setengah kali lipat atau 2 kali lipatnya ya, Bang Dika. Dengan Nah, kemudian- revitalisasi ini. Ya, kemudian tadi juga Bang Dika melihat akan ada upaya mungkin relokasi dan sebagainya gitu, yang akan dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, mungkin Bang Dika bisa ceritain ke kita gitu. Sebenarnya di sini kan ada konteks hak asasi manusia gitu. Dan sebenarnya aku juga melihat ada pelanggaran HAM ya yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kita semua, Bang. Iya, memang tadi tuh menarik nih. Kita jadi agak berat ya. Tapi memang perlu dibahas. Kita harus sama-sama tahu soal hak asasi manusia, bahwa negara itu menjadi penanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Right to fulfill, right to respect, gitu kan, right to protect. Nah, tapi ternyata di Rawapening ini justru negara menjadi aktor. Negara sendiri yang menjadi aktor untuk melakukan kejahatan, tindakan kejahatan dengan cara mengambil, merampas tanah-tanah masyarakat. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak properti, hak kepemilikan itu dilindungi. Negara tidak boleh mengambil dengan sewenang-wenang tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, ada fungsi kebermanfaatan. Kalau di konstitusi bahkan dia lebih jelas, dia bilang bahwa sumber daya agraria, sumber daya alam itu seharusnya bisa bermanfaat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sekarang konteks Rawapening, tanahnya hilang, sawahnya hilang, pemukimannya hilang, kemudian nelayan tidak lagi bisa mendapatkan ikan seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian bagaimana mereka mau bisa melanjutkan kehidupannya? Melanjutkan penghidupannya, mendapatkan pendapatan yang layak. Sementara sumber dayanya sudah diambil untuk akumulasi kapital. Kita perlu pertanyakan bahwa apa kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks revitalisasi Rawapening ini. Sementara justru masyarakat ini jadi korban perampasan, jadi korban penghilangan. Saat ini kita perlu waspada tuh bahwa pola-pola perampasan itu makin hari akan semakin terus-terusan terjadi. Kalau dulu mungkin di Jawa Tengah sempat santar terdengar kasus Kedung Ombo dengan menggunakan alat kenegaraan. Puluhan desa dipaksa untuk mau menerima pembangunan itu, kemudian ditenggelamkan. Hari ini gimana masyarakatnya? Yang ditransmigrasikan itu mereka sekarang kesulitan, nggak tahu lagi harus gimana karena tanahnya nggak subur, nggak seperti apa yang ada di sini. Nah, artinya kalau tidak ada struktur ketimpangan penguasaan lahan, setidaknya masyarakat bisa sejahtera tuh dengan alat produksi berupa ruang hidup, berupa lahan, atau yang kalau di Danau Rawapening ini ya dengan danaunya. Kalau dipisahkan dari itu, kemudian bagaimana tanggung jawab negara? Justru di sini negara menjadi aktor itu. Maka dari itu ya mau nggak mau memang kekuatan warga itu perlu dijadikan sebagai kekuatan perlawanan. Untuk apa? Untuk melawan penindasan itu, untuk melawan ketidakadilan itu, melawan kejahatan yang dilakukan oleh negara, aktornya negara. Dan pola-pola ini ya tadi terus-terusan terjadi.
Gitu kira-kira Mbak Dela. Oke, thank you Bang Dika. Mas Aris mau menambahkan? Sebenarnya produk undang-undang zaman Belanda dengan undang-undang agraria itu gimana sih, kan ada ini ya, kalau zaman Belanda dulu itu kan istilahnya apa ya, Domain van Clearing kan, kemudian itu zaman Soekarno kan kemudian dihapus, kemudian muncul undang-undang agraria kan, itu bagaimana? Lalu bagaimana juga ini yang memunculkan pertanyaan ya, Undang-Undang Dasar 45 ya, tentang tanah, air, dan kanu itu kan untuk kemakmuran rakyat. Bisa ini Mas Dika bisa menjelaskan ini sebenarnya semangat ini ya, semangat kemerdekaan dulu itu kemudian ketika ada aturan zaman penjajahan, zaman kolonial seperti itu, kemudian ada semangat untuk masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat itu, kemudian sekarang kok seperti ini. Sebenarnya mungkin bisa ceritain apa perbedaan antara apa Domain van Clearing dengan undang agraria. Kita tadi ngomongin soal perampasan ruang, kemudian coba ngomongin soal bagaimana sih kedaulatan kita atas sumber daya alam ya. Berangkat dari konstitusi pasal 33 ayat 3, kenapa kemudian itu dibuat? Pasalnya jelas mengamanatkan bahwa sumber daya alam itu berupa bumi, kemudian tanah air, bumi, air, dan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pesan konstitusi itu adalah karena kita hidup di negara yang demokratis, seharusnya ya, kita hidup di negara yang demokratis, seharusnya sumber daya itu ya memang dikuasai oleh masyarakat. Yang memiliki itu adalah rakyat. Karena kita hidup di negara yang punya mandat demokrasi. Tahu kan mandatnya kita hafal ya, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat kan. Nah, tapi kemudian mandat itu diturunkan dengan apa? Dengan Undang-Undang Pokok Agraria tuh Mas. Kalau di UPA itu dijelaskan di pasal 2 ayat 2 dan 3. Menjelaskan atau menspesifikasikan Undang-Undang pasal 33 ayat 3 bahwa negara yang dimaksud menguasai atau hak menguasai negara itu bukan berarti negara itu mempunyai tanah, negara itu mempunyai sumber daya, negara itu mempunyai ruang hidup. Negara itu nggak punya apa-apa. Maksudnya adalah yang punya itu ya masyarakat, rakyat. Karena Soekarno menghapus konsep Domain van Clearing yang mana ketika tanah-tanah itu tidak ada bukti kepemilikan formil waktu zaman Belanda, itu akan diakui sebagai hak milik negara. Nah sekarang itu dihapus. Kenapa kemudian tadi aku bilang yang punya sumber daya itu ya masyarakat, ya rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Nah kemudian negara hanya punya kewenangan atau kewajiban untuk membuat pengaturan, membuat kebijakan, melakukan pengawasan dalam konteks sumber daya alam. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah untuk kemanfaatan rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita kontekstualisasikan dengan kasus yang ada di Rawapening, ketika sumber daya itu diambil dan hilang, pertanyaan besarnya adalah siapa yang nanti kemudian akan dirugikan? Masyarakat itu sendiri. Ketika mereka mau berdaulat dengan sumber daya alamnya, mereka mau berdaulat dengan sawahnya, dengan danaunya, tapi kemudian itu terancam dihilangkan. Nah, berarti kan apa? Ada pesan, ada mandat konstitusi yang tidak dijalankan oleh negara. Padahal mandatnya itu kan negara harus patuh terhadap konstitusi. Tapi lagi-lagi konstitusi itu hari ini tidak dimaknai secara betul oleh negara. Yang dimaknai adalah ya bagaimana caranya negara bisa tetap penguasa ya, bisa tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tuh. Dari apa? Dari pembangunan infrastruktur, dari eksploitasi tambang, dari
eksploitasi tenaga buruh sampai ke situ-situ. Maka ya kira-kira begitu tuh konsep penguasaan sumber daya alam ya, kalau kita lihat dari UPA kemudian mandat konstitusi seperti apa gitu. Ya lagi-lagi kita perlu siap-siap Dela, Mas Aris kawan-kawan. Kalau tiba-tiba rumah kita jadi ini lokasi proyek strategis nasional, berat ini. Itu kira-kira Mas Aris. Tadi Bang Dika nyebutin gitu, ada baiknya dan juga ada hal nih yang harus dipupuk di Rawapening ini, yaitu pergolakan atau perjuangan ya dari warganya sendiri gitu. Nah, kita bisa melihat gitu bahwasanya warga di sini ini sekarang udah kehilangan mulai kehilangan pekerjaannya. Mulai akan kehilangan tanahnya. Ya, dan mungkin akan segera kehilangan tanahnya jika regulasi-regulasi yang hadir itu kemudian tidak dicabut gitu ya. Nah, kemudian aku langsung aja nih pengen bertanya ke Mas Aris dulu gitu. Selaku seorang jurnalis, apa sih harapan Mas Aris gitu ya untuk nasib Rawapening ini ke depannya, dan sebenarnya apa sih yang bisa teman-teman yang lainnya bantu gitu dalam perjuangan problematika di Rawapening ini? Silakan. Ya, kalau kami mengutip harapan masyarakat, ya harapan masyarakat itu cabut aturan perluasan ini ya. Jadi kembalikan ke, maksudnya yang namanya revitalisasi itu kembalikan ke menjadi mangkok, dan aturan perluasan itu dicabut. Itu harapan masyarakat, jadi tidak ada perluasan seperti itu. Terus tentu kalau melihat seperti ini kan masyarakat harus ini ya, belajar dari beberapa tempat yang lain. Masyarakat ya harus bersatu gitu kan, untuk memperjuangkan hak-haknya. Kalau masyarakat tidak bersatu, ya sudah, ibarat lidi itu kalau satu ya mudah dipatahkan kan. Makanya jadi sapu kan, kalau sapu itu kan banyak, lidi bersatu kuat, seperti itu. Begitu juga ketika zaman reformasi dulu itu kan bagaimana masyarakat kemudian masif kan, bersama-sama, sehingga gerakan itu kemudian memunculkan reformasi kan. Maka kuncinya adalah bagaimana solidaritas, bagaimana soliditas masyarakat itu harus dibangun. Lalu siapa yang harus membangun? Ya tentu masyarakat sendiri sebagai korban. Kami ya hanya memberitakan, kami hanya ya seperti itu, advokasi kami hanya melalui pemberitaan, suara-suara orang-orang yang tidak bisa bersuara itu yang akan kami suarakan, seperti itu. Itu langkah-langkah selanjutnya bagaimana ya, mungkin kawan-kawan dari LBH mungkin lebih paham untuk melakukan advokasi seperti apa gitu kan, advokasi kepada masyarakat seperti apa. Kalau kami ya tentu advokasinya melalui pemberitaan kan, seperti itu. Dan kami akan membersamai masyarakat lah kami, karena kami bekerja untuk publik. Kita udah ngobrol panjang, tapi yang jelas adalah mungkin memang dalam kondisi negara dalam tanda kutip ya, penguasa yang semakin menguat, mereka melakukan konsolidasi untuk akumulasi kapital yang berimplikasi pada perampasan ruang hidup. Mau nggak mau, hal yang paling mendasar dilakukan adalah membangun solidaritas dan perlawanan yang dilakukan secara terus-menerus. Mungkin hal yang itu yang bisa dilakukan paling tidak oleh kita ya, untuk melawan adanya ketidakadilan di wilayah kita ini. Karena ya tadi kita bilang kita adalah negara hukum, kita adalah negara demokrasi. Demokrasinya dirubuhkan, kemudian hukumnya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi perampasan lahan. Satu-satunya yang harus diupayakan adalah memperjuangkan itu secara bersama-sama.
didiklah penguasa dengan perlawanan. Gitu kira-kira dia. Oke. Oke, mantap. Thank you Mas Aris dan juga Bang Dika. Kita udah ada di akhir sesi gitu ya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Untuk update info mengenai Rawapening ini bisa kalian kunjungi ya website LBH atau Instagram LBH, juga sosial media dari Aji Suara sendiri gitu. Dan kedepannya gitu ya, memang kemudian jangan sampai Rawapening ini jadi korban selanjutnya gitu. Kita sudah sama-sama belajar dari wilayah-wilayah yang lain, dari Wadas, kemudian Rempang gitu, dan bagaimana nasib warga akibat dari tamaknya kekuasaan pada hari ini gitu. Oke, cukup dari aku. Tetap jaga teman-temannya gitu ya. Mari melawan ketidakadilan. Hidup rakyat, sampai jumpa di podcast selanjutnya.